You know that then it's about you, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan mengenai perlawanan Bali dan Banjar dengan kolonial Belanda. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perlawanan Bali dengan kolonial Belanda. Pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari adanya perlawanan Bali dengan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menganggap tradisi hak tawan karang tidak dapat diterima dan mengajukan untuk menghapus hak tawan karang. Atas bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk menghapus hukum tawan karang. Namun, sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem masih menolak penghapusan tersebut dan masih menerapkan hak tawan karang. Dalam sejarah Indonesia modern, karya MC Rickwell, latar belakang perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda adalah: yang pertama, dipaksakannya penghapusan hak tawan karang kepada kerajaan-kerajaan di Bali. Yang kedua, kerajaan Buleleng tidak terima atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Belanda karena dua kapal Belanda yang karam di perairan Bali diakuisisi oleh kerajaan Buleleng. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kronologi dari perlawanan Bali. Perlawanan di Bali ini dibagi menjadi dua, yaitu perang puputan di Pantai Buleleng dan juga perang puputan di Badung. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perang puputan di Pantai Buleleng terlebih dahulu. Perang puputan di Pantai Buleleng terjadi karena Belanda ingin menghapus hak tawan karang yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di Bali. Hak tawan karang merupakan hak Raja Bali untuk merampas perahu yang terdapat di pantai wilayah kekuasaannya. Hal ini menjadi perdebatan lantaran masyarakat Bali tidak ingin menghapus tradisi tersebut. Pada tahun 1844, Pantai Buleleng diblokade dan Istana Raja ditembaki meriam. Korban pun berjatuhan hingga Belanda berhasil menduduki satu persatu wilayah sekitar Istana Raja. Pada akhirnya, Ki Gusti Made Karangasem mengambil siasat untuk pura-pura menyerah kepada Belanda. Namun, perlawanan tak berhenti sampai di situ. Ki Gusti Ketut Jalentik Pati, kerajaan Buleleng tetap melanjutkan perlawanan. Ia memindahkan tempat perlawanan ke daerah yang berpusat di Jagaraga. Pertempuran pun kembali terjadi dan Belanda mendatangkan pasukan secara besar-besaran. Benteng Jagaraga ditembaki meriam dan korban pun berjatuhan. Namun, semangat rakyat Bali dalam satu kesatuan, Laskar Jagaraga tidak pudar. Perang akhirnya dimenangkan Belanda pada April 1849. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai perang puputan di Badung. Perang puputan bermula dari kesalahpahaman Belanda yang mengira bahwa penduduk desa sekitar Pantai Sanur ingin menjarah muatan kapal pada tahun 1904. Padahal saat itu kapal berbendera Belanda milik Wittekiang Sri Kumala sedang dalam kondisi kandas. Belanda menuntut Raja Badung untuk membayar 3.000 ringgit, namun ditolak. Penolakan tersebut berujung serangan militer Belanda. Raja Badung meyakini bahwa hal tersebut sebenarnya hanya akal-akalan Belanda untuk melancarkan ekspedisi militer. Pasukan Belanda kemudian melancarkan aksinya pada 1906 dengan mendatangi wilayah kekuasaan Kerajaan Badung. Mereka memujangi bom lewat kapal perang Belanda. Alhasil, istana, pura, dan juga rumah warga terbakar. Dalam kondisi terdesak, Raja Badung tetap melakukan perlawanan. Tembakan pertama yang diluncurkan oleh Belanda berhasil menewaskan Raja Badung. Prajurit Bali pun banyak yang terluka setelah mendapat rentetan tembakan yang tanpa henti hingga akhirnya Belanda tampil sebagai pemenang. Perang tersebut berlangsung cukup singkat, yaitu hanya dalam waktu 1 jam. Perlawanan Banjar dengan kolonial Belanda. Strategi awal yang dilakukan Belanda demi menguasai kerajaan Banjar ialah dengan menjalin perjanjian dengan Sultan Sulaiman pada tahun 1817. Masuknya pengaruh Belanda ini tentu
memengaruhi kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Kerajaan Banjar pada masa itu. Pertama, karena adanya penyempitan daerah kekuasaan Kerajaan Banjar, hal inilah yang merupakan akibat dari adanya perjanjian dengan Belanda di tahun 1817. Berisikan bahwa Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda. Kedua, kesengsaraan rakyat Banjar karena dibebani oleh pajak yang tinggi dan kerja wajib. Di sisi lain, daerah kekuasaan pun mulai menyempit dan membawa dampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kronologi. Perang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan terjadi perlawanan di berbagai daerah pada 28 April 1859. Pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron diserang oleh pasukan Antasari. Beberapa bulan setelahnya, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Teman berhasil merebut benteng milik Belanda di Kabalutio. Setelah itu, peperangan pun terjadi di daerah Benua Lima, Martapura, dan Tanah Laut. Dipimpin oleh beberapa pimpinan yang berbeda, mereka pun berusaha mempertahankan benteng Tabinio yang ketika itu diserbu pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi sampai menghabiskan banyak sekali korban. Pada September 1859, Kiai Demak Leman, Tumenggung Jalil, dan Pangeran Muhammad Aminullah menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lain. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan tentang penolakan perundingan pasukan dengan Belanda. Setelah pertemuan tersebut, perlawanan terus-menerus dilakukan dan bahkan semakin luas. Pada Maret 1860, Belanda tiba-tiba mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah yang berisikan pernyataan untuk segera menyerahkan diri. Namun hal tersebut sudah jelas ditolak oleh Pangeran, mengingat semua perjuangan pasukan yang telah dikerahkan. Pada peperangan selanjutnya, perlu diakui bahwa mereka kekurangan senjata. Hal inilah yang kemudian membuat Pangeran Hidayatullah mundur. Pada akhirnya, Belanda melakukan penangkapan pada Pangeran Hidayatullah pada Februari 1862. Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah. Beliau dibawa dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Berita ini pun lantas membuat Pangeran Antasari marah dan melakukan genjatan kepada Belanda melalui serangan-serangan ke benteng ditundakan. Pada penyerangan ini, Pangeran Antasari sempat menang dan memenangkan gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau pemimpin tertinggi agama. Namun itu berselang lama, Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Belanda perlahan akhirnya menyadari kekuatan rakyat bergantung pada pemimpin mereka. Oleh karena itu, Belanda menangkap semua pemimpin yang ada di masa itu. Sampai akhirnya semua pemimpin gugur dan perlawanan rakyat Banjar dan Belanda pun berakhir. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Muhammad Cipta Firdin dari kelompok 5. Izin bertanya, siapakah pemimpin yang memimpin perang Banjar melawan kolonial Belanda? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 mengenai siapa yang memimpin perang Banjar melawan kolonial Belanda. Perang Banjar itu dipimpin oleh Pangeran Antasari, dan Pangeran Antasari itu sudah memimpin berbagai perlawanan yang dilakukan di berbagai daerah. Contohnya yang tadi disebutkan di kronologi, seperti pada saat Pangeran Antasari marah dan melakukan genjatan kepada Belanda melalui serangan-serangan ke benteng ditundakan. Pada penyerangan ini juga Pangeran Antasari sempat menang dan memenangkan gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau pemimpin tertinggi agama. Jadi perang Banjar itu seluruh perlawanan-perlawanannya itu dipimpin oleh Pangeran Antasari. Baik, sekian yang bisa kami jawab dan sekian juga yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God, yes, I'm not